Pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Fathia Suryani MPD SI, Waka Kurikulum Bapak Sabto Nugroho MPD, Waka Kesiswaan Bapak Arif Damari MPD, Guru BK Bapak Edi Prajaka SPD, Staf Perpustakaan Bapak Nurendra Darmawan AMD, serta yang kami hormati Bapak Ibu Wali Siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Yogyakarta yang kami hormati. Puji syukur Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dipertemukan, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa secara online lewat Zoom dalam rangka menyambung silaturahmi dari sekolah kepada Bapak Ibu Wali Siswa kelas 11 semuanya. Tujuan utama kita mengadakan pertemuan lewat Zoom ini adalah satu, menyambung silaturahmi, yang kedua memberikan informasi kegiatan sekolah kepada wali siswa kelas 11 sehingga nanti akan terjalin suatu kerjasama yang harmonis dari pihak sekolah dengan Bapak Ibu wali siswa sehingga nanti di akhirnya akan mendukung kegiatan belajar mengajar yang selama ini dilaksanakan secara online karena keadaan COVID. Semoga apa yang kita usahakan dari SMA Negeri 5 Yogyakarta terhadap pembelajaran pada anak didik kita bisa memberikan kemanfaatan yang banyak sehingga nanti bisa membantu anak-anak sekalian, anak-anak Bapak Ibu sekalian menuju ke cita-citanya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pertemuan ini kita mulai akan saya bacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan program kurikulum untuk kelas 11, yang keempat pemaparan program kesiswaan untuk kelas 11, kelima pemaparan dari pelayanan perpustakaan SMA Negeri 5 Yogyakarta, yang keenam pemaparan dari BK untuk persiapan senam PTN, yang ketujuh nanti akan diadakan tanya jawab, nomor 8 doa, dan nomor 9 penutupan. Baiklah Bapak Ibu sekalian hadirin di media Zoom ini, marilah kita buka bersama pertemuan di pagi hari dengan berdoa. Dipersilakan untuk Bapak Ibu yang beragama Kristen Katolik dengan caranya masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, marilah kita buka bersama dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, sambutan kepala sekolah kepada beliau kepada beliau Ibu Fathia Suryani MPD SI. Waktu dan tempat kami aturkan secukupnya. Terima kasih Pak Wasito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan rahmatnya pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai akhir zaman. Itu vitamin berapa? Yang saya hormati Bapak Ibu Waka SMA Negeri 5 Yogyakarta, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 11 yang saya hormati. Bapak Ibu, karena kondisi masih dalam suasana pandemi COVID-19, kami pihak sekolah mohon maaf hanya bisa melaksanakan kegiatan ini secara daring. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan COVID ini akan segera berakhir. Pada kesempatan ini ada beberapa program yang akan kami sampaikan, terutama khusus kelas 11.
Bapak Ibu, brand sekolah SMA Negeri 5 adalah sekolah berbasis afeksi syarat dengan prestasi. Program afeksi sekolah yaitu adalah penanaman nilai afeksi pada saat pembelajaran yang terdiri dari penanaman religius, jujur, peduli, toleransi, dan disiplin. Program penanaman afeksi pada pembelajaran jarak jauh yang pertama adalah penanaman sikap ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kedua, memulai pembelajaran jarak jauh dengan membaca kitab suci. Yang ketiga, melakukan pembiasaan ibadah sebagai penanaman nilai-nilai religius dan pembiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, penanaman sikap ketika pembelajaran jarak jauh yang pertama adalah mengkondisikan dan membiasakan siswa mengikuti pembelajaran dengan tertib. Kemudian berseragam rapi dan bersih walaupun pembelajaran dilaksanakan dari rumah. 3. Lingkungan belajar nyaman dan kondusif. Yang keempat, fasilitas pembelajaran siap berada di tempat. Tidak terlambat mengikuti pembelajaran, hadir dan fokus pada setiap jam pembelajaran, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Bapak Ibu, karena SMA 5 adalah satu sekolah yang berbrandkan sekolah afeksi, maka dalam setiap kegiatannya kita melalui WA Group akan menyampaikan. Ini adalah informasi yang disampaikan pada hari ini oleh Waka Afeksi lewat WA Group masing-masing kelas. Jadi Bapak Ibu pengampu jam pertama wajib menyampaikan ini kepada siswa-siswa, yaitu pertama mereka harus berdoa, tadarus bagi yang muslim pada hari ini dimulai dari Quran surat Al-A'raf ayat 1 sampai 10 beserta artinya dan Alkitab Markus 8 ayat 14 sampai 21 bagi siswa Kristiani. Kemudian anak-anak selalu diingatkan untuk mengisi presensi online dalam kegiatan tersebut. Jadi kami mohon kalau putra-putri Bapak Ibu ketika mulai pembelajaran tidak membawa Al-Quran dan tidak membaca kitab suci, kami mohon orang tua untuk mengingatkan dan memantau bahwa siswa-siswi tersebut melaksanakan kegiatan pembelajarannya dengan berdoa dan membaca kitab suci. Kemudian nanti dilanjutkan juga informasi. Para siswa semua, alhamdulillah kita senantiasa diberikan banyak kenikmatan dari Allah. Marilah kita bersyukur dengan berdoa. Maka dari berdoa itu nanti untuk yang beragama Islam, nanti kita sampaikan doanya. Kemudian untuk yang beragama selain Muslim, mereka berdoa dengan caranya masing-masing. Ini Bapak Ibu kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk penanaman karakter kepada putra-putri, walaupun dengan pembelajaran jarak jauh, penanaman karakter itu tetap kita berikan kepada siswa-siswa SMA Negeri 5. Karena karakter itu lebih penting kita sampaikan kepada putra-putri. Insya Allah kalau karakternya yang baik, maka pembelajaran yang akan mereka terima insya Allah akan semakin baik. Kemudian Bapak Ibu, kami juga menyampaikan prestasi yang diterima oleh SMA Negeri 5 pada tahun 2020 untuk kakak kelas mereka yang kemarin barusan lulus, bahwa dari jalur senam PTN ada 55 siswa SMA Negeri 5 yang diterima, itu lewat jalur nilai raport, yaitu dimulai dari raport semester 1 sampai semester 5. Diharapkan nilai siswa tersebut tidak turun, diusahakan untuk naik setiap semesternya. Kemudian untuk jalur prestasi ada 3 siswa. 3 siswa itu melewati jalur lomba fiksi, mereka mendapat juara 1 tingkat nasional. Keduanya diterima di UGM ekonomi. Kemudian yang satu adalah dari ekstra drum band, juga diterima di UGM. Kemudian yang ketiga lewat SBMPTN, itu alhamdulillah ada 74 siswa.
Kemudian ada lewat utuh mandiri dan kedinasan ada 70 siswa. Sehingga total untuk SMA Negeri 5 tahun 2020 yang diterima di perguruan tinggi negeri ada 202 siswa. Mudah-mudahan nanti pada tahun ini angka itu akan bertambah di atas angka 202. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu masuk di dalam 4 kategori ini. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, untuk program kerja secara garis besar untuk kelas 11 mungkin nanti terperinci akan disampaikan oleh masing-masing waka. Yang pertama itu kegiatan PTS itu akan dimulai pada tanggal 1 sampai 9 Maret 2021. Kemudian klinik AKM, walaupun AKM nanti diundur pelaksanaannya bulan September dan Oktober, tapi tetap kita akan memberikan fasilitas untuk anak-anak SMA 5 untuk menerima klinik AKM sehingga mereka akan terbiasa ketika besok ada tes AKM, ujian AKM, mereka sudah terbiasa dengan soal-soal tentang AKM, yaitu yang bersifat literasi, numerik, kemudian mereka akan punya modal untuk bisa mengikuti ujian AKM. Kemudian ada klinik penilaian akhir semester atau PAT, penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas, sehingga diharapkan ketika mereka melaksanakan tes penilaian akhir tahun, mereka sudah mempunyai persiapan dan modal. Untuk itu kita akan melaksanakan klinik PAS sekitar bulan April dan Mei. Kemudian informasi masuk perguruan tinggi itu setiap saat anak-anak membutuhkan, sekolah akan melayani. Kemudian kegiatan penilaian akhir semester itu pada tanggal 7 sampai 16 Juli 2021. Kemudian layanan konsultasi BK, insya Allah Pak Edi Prajaka siap akan melayani setiap saat, baik itu orang tua maupun siswa. Dan yang terakhir adalah pembagian raport itu pada tanggal 25 Juni 2021. Bagaimana kegiatan anak-anak pada semester 2 ini nanti akan dijelaskan oleh masing-masing waka kurikulum, kesiswaan, di situ ada ekstrakurikuler, kemudian bagaimana pelayanan tentang peminjaman buku perpustakaan itu akan dijelaskan oleh perpustakaan, kemudian bagaimana layanan konsultasi BK insya Allah akan disampaikan Bapak Edi Prajaka. Mungkin ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Menginjak acara yang ketiga, pemaparan program kurikulum untuk kelas 11 kepada Bapak Sabto Nugroho MPD selaku Waka Kurikulum, waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih Pak Warsito atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Bapak orang tua siswa yang berbahagia, juga Bapak Ibu wali kelas 11 yang bisa mengikuti acara pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan keimanan sehingga kita bisa melaksanakan tugas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Perkenalkan, saya Sabto Nugroho, sebagai Waka Kurikulum di SMA Negeri 5 Yogyakarta, akan menyampaikan beberapa agenda kurikulum untuk khususnya kelas 11. Maka mari kita simak bersama untuk tayangan agenda kurikulum kelas 11 pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 SMA Negeri 5 Yogyakarta oleh tim kurikulum. Yang pertama adalah penilaian tengah semester yang diagendakan tanggal 22 sampai 31 Maret 2021. Kemudian yang kedua, penilaian akhir semester ini akan dilaksanakan 7 sampai dengan 16 Juni 2021.
Adapun untuk asesmen kompetensi minimum atau AKM yang rencananya ini dilaksanakan di bulan Maret ini, tetapi dari Kemendikbud kemarin menyampaikan diundur di bulan September-Oktober 2021. Kemudian kompetisi nasional itu sekitar bulan Maret-April 2021. Mari kita simak bersama-sama dari 4 hal tersebut. Yang pertama adalah penilaian tengah semester. Ini dilaksanakan 22 sampai 31 Maret 2021 didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama setengah semester. Adapun meliputi pelajaran yang diujikan adalah semua mata pelajaran di kelas 11. Kemudian PAS atau penilaian akhir semester ini tanggal 7 sampai dengan 16 Juni 2021. Ini untuk mengukur pencapaian peserta didik setelah melaksanakan kegiatan KBM selama 1 semester. Semua mata pelajaran wajib diikuti dan pada penilaian akhir semester ini semua siswa diwajibkan telah melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah maupun Bapak Ibu guru, karena untuk kenaikan kelas itu syaratnya semua tugas harus sudah dilaksanakan. Kemudian AKM, apa itu AKM? Adalah asesmen kompetensi minimum, yaitu penilaian kemampuan minimum yang dimiliki oleh peserta didik atau siswa, di mana bertujuan untuk perbaikan mutu pembelajaran suatu sekolah. Nah, ini dilaksanakan nanti rencananya bulan September-Oktober 2021. Adapun materinya adalah literasi, di mana kemampuan bernalar dalam membaca teks atau suatu bacaan. Kemudian numerasi, yaitu kemampuan bernalar menggunakan matematik. Penyelenggaraan dilaksanakan secara nasional. Penentuan soal dan peserta didik yang ikut tes ini itu ditunjuk oleh Kemendikbud, di mana pesertanya dipilih secara acak oleh Kemendikbud dan SMA Negeri 5 Yogyakarta sekitar mendapat 50 peserta yang mengikuti AKM. Nah, yang menjadi masalah kemarin putra-putri Bapak Ibu ada beberapa yang sudah dipilih sekitar 50 siswa, karena itu nanti di bulan September-Oktober siswa tersebut sudah di kelas 12, kami masih menunggu apakah nanti yang ikut uji AKM itu apakah siswa tersebut ataukah nanti yang kelas 10 kemarin itu kita masih menunggu informasi dari Kemendikbud, karena nanti siswa akan ditunjuk kembali oleh Kemendikbud melalui dapodik yang secara integral, secara online, nanti akan disampaikan lewat dapodik. Kemudian kompetisi nasional apa saja itu, ini dilaksanakan di Maret-April biasanya, sehingga kita masih menunggu karena posisi pandemi ini, yaitu ada 5 hal. Yang pertama fiksi, kopsi, KSN, O2SN, dan FLS2N. Fiksi itu Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia, di mana SMA Negeri 5 Yogyakarta dari 3 tahun berturut-turut 2017, 2018, 2019 meraih medali emas nasional. Ini ibaratnya sebuah tiket untuk masuk ke perguruan tinggi negeri sangat mudah sekali. Kemudian KOPSI, yaitu Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia, di mana tahun kemarin 2 siswa kami masuk untuk seleksi tingkat nasional. Kemudian KSN, Kompetisi Sains Nasional, ini terdiri matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, komputer, ekonomi, kebumian, dan geografi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui di mana KSN ini
di SMA Negeri 5 Yogyakarta sudah masuk di dalam ekstrakurikuler. Sehingga tiap hari Sabtu atau Jumat itu anak-anak yang masuk di ekskul KSN ini akan mendapat bimbingan oleh pembimbing yang kompeten, yang sangat profesional untuk di bidangnya. Kemudian O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, FLS2N, ini Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional, di mana anak-anak kita yang mendapatkan prestasi ini akan mendapat suatu ibaratnya tiket untuk masuk ke perguruan tinggi negeri lewat jalur PBUB. Nah, maka dari itu di kelas 11 ini juga harus mulai dipikirkan, yaitu tentang SNMPTN. Apa itu? Yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, di mana jalur ini masuk perguruan tinggi berdasarkan nilai rapot dan peserta akademik lainnya. Nah, nilai rapot di sini seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Kemudian prestasi akademik lainnya itu seperti di kompetisi nasional tadi, ada fiksi, kopsi, O2SN, dan KSN. Nah, nilai rapot yang digunakan dari semester 1 sampai semester 5 untuk jalur SNMPTN ini. Kuota peserta untuk sekolah akreditasi A, termasuk SMA 5, itu 40% dari seluruh peserta didik di setiap jurusan. Artinya 40% dari siswa IPA, itu nanti berapa jumlahnya, itu berhak mengikuti jalur SNMPTN ini. Yang IPS juga disendirikan 40%-nya. Ini mengacu pada jejak alumni yang lolos SNMPTN. Artinya ini nanti akan dijelaskan oleh BK yang menyampaikan bahwa untuk jalur SNMPTN ini kita juga mengacu pada kakak kelas yang lolos di SNMPTN maupun SBMPTN. Tahun 2020, tahun kemarin, siswa SMA Negeri 5 Yogyakarta, itu ada 55 siswa yang lolos di PTN lewat jalur SNMPTN ini, dan 3 siswa lewat PBUB. 2 siswa yang lewat fiksi, juara tingkat nasional, kemudian 1 siswa itu di lewat ekstrakurikuler atau lewat FL2SN. Itu. Maka diharapkan nanti kelas 11 putra-putri Bapak Ibu diharapkan juga aktif untuk mengikuti lomba yang kami sebutkan tadi, karena ini menjadi suatu modal besar di kedepannya. Nah, untuk kiat siswa sukses dari kami selaku kurikulum, itu adalah satu program sekolah yang baik dan unggul. Ini sudah diterapkan oleh Ibu Kepala ajarannya. Kemudian dukungan dan partisipasi orang tua, ini sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga, kerjasama orang tua dan sekolah, orang tua dan wali dengan wali kelas. Kemudian tergugahnya niat dan tekad siswa. Jadi kalau siswa itu belum tergugah niatnya dan tekadnya, itu juga berpengaruh sekali. Yang kelima adalah tidak lepas dari rel agama. Itulah yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian pemaparan dari Maka Kurikulum Momen Sekretariat yang keempat, pemaparan program kesiswaan oleh Waka Kesiswaan kepada Bapak Arif Jamali MPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih Pak Warsito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 5 Yogyakarta, Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 5 Yogyakarta, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Orang Tua, Wali, Siswa atau peserta didik kelas 11 yang berbahagia, semoga selalu sehat selalu dalam kondisi baik, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya singkat menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kesiswaan, program-program yang berkaitan dengan siswa
izin share. Oke, pertama tadi sudah disebutkan tentang ekstrakurikuler. Pak Sabto Nugroho menyebutkan tadi tentang KSN, kompetisi sains nasional, ada 9 dan ini sedang berlangsung pembinaan oleh pembimbingnya masing-masing. Pelaksanaannya ekstra ini hampir semua berjalan Bapak Ibu sekalian, tetapi karena kondisi pandemi ada yang hanya bisa dilakukan dalam konteks daring. Jadi ini biasanya pelaksanaannya Sabtu jam 9.30, biasanya jam 8 gitu, tetapi karena ada kegiatan ekstra wajib pramuka untuk 3 Sabtu berturut-turut maka diundur sekitar jam 10 atau 9.30 sampai 11 atau disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing anak. Biasanya kadang-kadang ada yang malam Sabtu, ada yang Jumat sore, tergantung dengan kesepakatan antara pembimbing dan para siswa. Ada KIR ekstranya atau Puspa Negara Riset nanti yang banyak membawai tentang penelitian-penelitian anak-anak gitu. Fiksi juga masuk kemudian di dalamnya untuk kemudian melakukan riset. Ada badminton, tonti, Bapak Ibu sekarang ini sedang ada seleksi paskib tingkat kota Yogyakarta. Walaupun dalam masa pandemi kami mendapatkan surat dari Dikpora Kota Yogyakarta, kelihatannya akan tetap ada seleksi paski beraka. Maka ini sedang dilaksanakan seleksi paskib dalam protokol kesehatan yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Tidak banyak, memang tidak bisa optimal seperti tahun-tahun yang lalu. Bahasa Jepang, basket, debat bahasa Inggris, fotografi, futsal, IT Club, jurnalistik, paduan suara, pencinta alam, PMR, kiroa, robotik, taekwondo, tari, tata boga, teater. Dari sekian banyak ini mungkin ada yang tidak bisa optimal dilaksanakan. Pencinta alam tentu tidak bisa optimal karena tidak boleh ke mana-mana. Sehingga memang mohon maaf dalam kondisi pandemi ini masih pembelajaran daring, tidak semua ekstra bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan optimal. Nah, ini saya lewatkan ini untuk kelas 10, ada ekstra wajib yang saya sebut Sabtu 3 kali berturut-turut dilaksanakan dengan melalui aplikasi Google Meet, tetapi putra-putri Bapak Ibu yang tergabung dalam Dewan Ambalan yang merancang tentang pramuka ini itu terlibat di dalamnya. Jadi kalau ada putra-putri Bapak Ibu yang aktif di kegiatan pramuka, maka dari tanggal 10 dari tanggal 13, tanggal 20 dan tanggal 27 Februari sudah mulai Sabtu kemarin itu akan membimbing adik-adik kelasnya yang kelas 10. Kegiatan OSIS dan kegiatan siswa hampir semua berjalan. Saya ini baru kan Waka Kesiswaan menggantikan Pak Sabto Nugroho yang beralih menjadi Waka Kurikulum. Karena Waka Kurikulum yang lama Bu Sri Suyatmi menjadi Kepala SMA Negeri 8 sehingga ada rolling. Nah, kegiatan ini anak-anak menurut saya semakin kreatif ya. Memang dalam kondisi yang seperti ini yang dibutuhkan adalah kreativitas untuk tetap menjalankan kegiatan-kegiatan keorganisasian. Karena ini penting untuk meningkatkan soft skill anak-anak. Kegiatan OSIS, kegiatan MPK, kegiatan keagamaan tetap berjalan walaupun secara daring. Bapak Ibu, yang penting adalah karena kadang-kadang anak melakukan kegiatan itu bisa jadi lupa bahwa
setiap kegiatan itu Bapak Ibu kalau diizinkan oleh sekolahan pasti ada surat izin dari sekolahan. Pasti ada tanda tangan dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Ini hanya beberapa contoh lah ya, beberapa kegiatan anak-anak keagamaan, kegiatan yang dilakukan oleh OSIS, oleh MPK dalam kondisi darurat pandemi COVID-19. Semua dilaksanakan secara daring. Kalaupun kemudian ada offline-nya tentu sangat terbatas. Paling di sekolah itu boleh maksimal 15 orang sampai 20 orang. Itu pun diawasi oleh Bapak Ibu guru. Karena kesehatan dan keselamatan tentu hal yang utama. Nah, Bapak Ibu yang juga perlu saya sampaikan, tata tertib SMA Negeri 5 Yogyakarta mematok ya atau bercita-cita ingin menuju sekolah ramah anak. Itu sudah disosialisasikan oleh Ibu Kepala SMA Negeri 5 Yogyakarta, Bu Fadia, sudah menerima sosialisasi dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia di bawah bimbingan KPAI. Kita sedang menuju untuk merintis menjadi sekolah ramah anak. Hanya dalam kondisi pandemi ini jadi akhirnya baru beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama tentu kita akan merevisi tata tertib kita. Sekarang tidak ada sistem poin karena sistem poin itu dianggap sebagai bagian tidak melindungi anak-anak. Nah, lalu tetapi tetap harus ada reward dan punishment, tetapi dalam model pembinaan kepada siswa. Jadi kita buat nanti akan ada dibuat model-model pembinaan kepada siswa ketika siswa tidak mematuhi tata tertib SMA Negeri 5. Bukan lagi poin-poin, jadi kayak menjudge anak kalau sudah poin 100 lalu kemudian atau poin tertentu harus sudah mulai kemudian dikeluarkan, tidak gitu. Ya, ini memang tidak gampang karena sudah terbiasa dari tahun-tahun sebelumnya, bertahun-tahun kita selalu menggunakan sistem poin, bahkan di seluruh SMA gitu menggunakan sistem poin. Tapi kalau menuju sekolah ramah anak, model sistem poin ini dihilangkan, diganti dengan model pembinaan kepada anak-anak. Nah, yang kedua tentu menyamakan persepsi untuk menuju sekolah ramah anak ini. Guru, karyawan, siswa, orang tua, agar tidak salah dalam memahami sekolah ramah anak. Jangan juga nanti berpikir bahwa ketika tidak ada sistem poin misalnya begitu, lalu dianggap menjadi baik guru, karyawan, gitu, siswa, itu kemudian menjadi cuek, menjadi seenaknya sendiri. Jadi ini sedang menyamakan persepsi. Ini sangat baru sekali kita kemudian ingin merintis sekolah ramah anak ini. Oke, yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Fadia beberapa hal, Bapak Ibu. Setiap pembelajaran online kita, tata tertib kita selalu membaca kitab suci. Bagi yang Islam tadi sudah disebutkan tadarus beserta artinya. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik membaca Alkitab sesuai yang sudah ditentukan oleh masing-masing guru. Nah, setiap awal bulan Bapak Ibu ini dikoordinir oleh OSIS bekerja sama dengan seksi Rohis, Rokris gitu, Rokat gitu, kerohanian Islam, kerohanian Kristen dan kerohanian Katolik. Itu tadarusnya kalau itu yang Islam atau membaca Alkitabnya bagi yang beragama Kristen dan Katolik dalam satu kelompok itu melalui Google Meet. Jadi bersama-sama melalui Google Meet. Baru pertama kali direncanakan, sudah satu kali di awal Februari, sudah dilaksanakan oleh OSIS dan alhamdulillah berjalan dengan baik walaupun masih banyak kendala di sana sini. Kedua, media pembelajaran kita memang belum mempunyai platform sendiri yang khusus misalnya SMA Negeri 5, tetapi itu tidak menyurutkan SMA Negeri 5 Bapak Ibu guru untuk memaksimalkan pembelajaran. Nah, Bapak,
Ibu, pembelajaran di SMA Negeri 5 itu masing-masing kelas ada jadwalnya sendiri-sendiri. Jadi tidak digabung, misalnya kelas 10 semua digabung, tidak. Tapi setiap kelas punya jadwal sendiri-sendiri, persis pembelajaran ketika offline, tapi hanya dalam bentuk online. Memaksimalkan grup WA sebagai komunikasi awal, lalu kemudian Google Classroom, tugas dan mengumpulkan berbagai macam materi pembelajaran. YouTube, Bapak Ibu guru SMA Negeri 5 sudah banyak yang membuat YouTube pembelajaran. Jadi guru-guru ini di masa pandemi ini banyak menjadi YouTuber. Jadi YouTuber. Lalu memanfaatkan Google Meet dan mungkin beberapa guru memanfaatkan media Zoom. Catatan Pak Sabto tadi menurut saya menjadi sangat penting kerjasama sekolahan dan orang tua di masa pandemi ini. Karena kita sedang dalam pembelajaran daring, sangat dibutuhkan untuk mendidik anak-anak kita. Kenapa penting? Bapak Ibu, ini saya hasil renungan saya saja ini yang paling akhir. COVID ini menghancurkan semua ekspektasi kita dalam melihat sekolahan. Dulu bisa bertatap muka, ruangan ber-AC gitu ya. Lalu kemudian sekolah-sekolah punya gedung bagus, sekolah favorit punya gedung-gedung yang sangat bagus gitu. Sekolah juga menawarkan metode-metode pembelajaran tatap muka yang keren-keren gitu, rumus singkat dan sebagainya. Tapi ketika COVID ini datang, semua kemudian kembali kepada keluarga. Dan sesungguhnya memang pendidikan yang paling esensi itu ada di keluarga masing-masing. Keluarga adalah sekolah pertama anak-anak kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita berharap kerjasama yang baik antara sekolah sama orang tua itu akan menjadikan anak-anak kita peserta didik yang paham akan realitas kehidupan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Anytime Bapak Ibu, every time gitu, dimanapun gitu, everywhere, every time, Bapak Ibu bisa mengontak kami, mengontak saya untuk kemudian berkomunikasi tentang beberapa kegiatan-kegiatan anak-anak. Saya kira itu Pak Ito yang bisa saya sampaikan. Nasru minallah fatkun qorib fabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Arif. Kita lanjut di acara yang ke-5. Pemaparan program dari perpustakaan yang akan disampaikan oleh staf perpustakaan Mas Nurendra Darmawan AMD. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk dipakai. Halo Mas Darmawan. Halo Mas Darmawan. Tadi halo? sudah muncul. Ya, halo Pak. Silakan Mas. Silakan on air ya. Terima kasih Pak Warsito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendra dari staf pengelola perpustakaan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan program perpustakaan. Untuk ke depan kami akan mengembangkan sistem peminjaman melalui pre-order atau pemesanan. Nah nantinya pelayanan ini kami menggunakan 2 media, yakni WA dan juga aplikasi pemesanan, sehingga memudahkan siswa dalam nantinya untuk memesan atau meminjam buku. Nah, untuk daftar buku yang ada di perpustakaan, kita sudah membuat katalog online yang kami sisipkan di website sekolah. Nanti bisa dilihat di website sekolah, di situ ada halaman perpustakaan. Untuk kurang lebih seperti ini nantinya. Untuk halaman perpustakaan ini kita ada katalog online yang di situ nanti siswa bisa melihat seluruh koleksi yang ada di perpustakaan. Kemudian juga ada download
e-book. Nanti untuk buku-buku yang BSE itu bisa di-download di situ, dan juga ada pelayanan online. Nah, pelayanan online ini nanti ada WA Perpus dan juga aplikasi untuk pemesanan buku. Untuk katalog online ini siswa nantinya bisa mencari buku yang akan dipinjam, dan juga kita akan mengupdate buku-buku baru yang sudah kita miliki. Bufat. Nanti sampai pukul berapa ini? Kalau 10.30? Oh ya. Untuk yang terakhir, kalau terkait dengan kaitannya dengan perpustakaan, kita sudah ada WA Center ya. Nanti bisa WA atau chatting ke nomor ini. Ini kita kan nanti akan ini WA dari perpustakaan. Nanti untuk segala pertanyaan terkait dengan perpustakaan bisa disampaikan lewat WA ini. Dari perpustakaan itu saja, Bapak, Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu wali siswa kelas 11 pemaparan dari staf perpustakaan yang akan siap melayani peminjaman buku maupun pengembalian buku di Perpus SMA Negeri 5 Yogyakarta. Berlanjut ke acara nomor 6, yaitu pemaparan dari guru BK dalam rangka persiapan senam PTN. Kepada Bapak Edi Prajaka SPD, waktu dan tempat kami aturkan secukupnya. Dipersilakan Pak Edi. Tadi lockout tadi. Terima kasih. Maaf, itu mungkin Bapak Rendra belum di stop screen-nya dulu. Bapak Rendra silakan men-stop screen-nya dulu supaya Bapak Edi bisa masuk. Terima kasih. Mas Rendra. Oke, terdengar saya Pak Ito? Ya, cukup. Ini Pak Arief, tolong untuk screen-nya Mas Rendra di-off-kan dulu. Mohon Pak Arief, screen dari Mas Nurendra di-off-kan sehingga bisa dipakai Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua, wali murid, siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Yogyakarta. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan untuk bertatap daring, melalui daring, sehingga nanti bisa sedikit memberikan informasi-informasi yang terkait dengan apa yang kami berikan layanan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Edi Prajoko, guru BK satu-satunya pada kesempatan ini di SMA Negeri 5. Insya Allah nanti menunggu bertambahnya guru BK di SMA Negeri 5. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan informasi siswa untuk siswa semuanya. Di sini kami sampaikan pada Ibu terkait dengan persiapan awal siswa untuk menyiapkan karirnya, di pilihan karirnya nanti di kelas 12. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Fat, kemudian oleh Pak Sabto yang terkait dengan beberapa
tempat atau seleksi di mana siswa semuanya nanti akan mengikuti. Di mana ada pada kesempatan yang ke depan atau tahun ini ada tiga jalur. Yang pertama SRPTN, yang kedua SBMPTN, yang ketiga yaitu jalur mandiri, dan ada juga yang mandiri itu ada yang kemudian PPU dan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menginformasikan bahwasanya track record SNMPTN itu berdasarkan terkait dengan nilai rapot. Nah, kebanyakan dari siswa yang kemudian ini kita memberikan konsultasi secara intensif yang pada kesempatan pendaftaran SNMPTN ini banyak yang kemudian di kelas 12 itu kemudian kecewa, aduh gimana nilai saya seperti ini. Maka ini perlu kami informasikan sejak awal, mungkin di kelas 12 ini, kelas 11 ini, untuk anak-anak kita, anak-anak yang kelas 11 untuk mempersiapkan diri. Kenapa? Karena nilai, ya sekali lagi nilai, yang tadi sudah disampaikan Bu Fat tadi, nilai itu kemudian harus kemudian naik. Tidak ada kemudian turun. Bahkan kemarin pada waktu kita komunikasi kiat menembus PTN yang dengan Prof Jamal, Rektor UNS kemarin ada pertanyaan, Prof, apakah kemudian nilai itu harus naik? Jawaban Prof Jamal, iya. Karena di SNMPTN itu terkait dengan nilai rapot, track record rapot. Tidak ada kemudian yang diterima itu kemudian turun, ada turun pasti tidak. Pasti tidak akan diterima kan begitu. Nah ini Bapak Ibu semuanya sehingga bisa sejak awal sekarang ini kita persiapkan bagaimana kita kontrol kepada anak-anak. Memang di masa pandemi ini kita agak susah ya. Bagaimana proses kaitan dengan pembelajaran, ada yang kemudian ada yang masuk kemudian tinggal tidur ya. Tapi ini sebuah tantangan kita bersama Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti monggo dikontrol betul bagaimana kemudian per semester anak itu bagaimana ada perkembangan enggak, ada naik atau turun nah gitu. Jadi ini yang nanti akan menjadikan dasar dari diterimanya anak-anak. Nah, sedikit saya akan sekarang sampaikan sebentar tadi saya sudah membuka terkait dengan informasi SMA Negeri ini. Ya. SMA Negeri 5 kebetulan ini. Di 4 tahun terakhir ini di Kota Yogyakarta itu selalu kemudian di posisi nomor 4 gitu. Di posisi nomor 4 pada waktu tahun 2017 di posisi nomor 4 dengan yang diterima 53 pendaftarnya ada ada 113, kemudian 2018 naik menjadi 73, kemudian turun karena ada perubahan sistem, ada perubahan yang di PDSS SNMPTN turun menjadi 54, kemudian naik lagi menjadi 55. Ini sebuah proses di mana inilah SMA 5 dan ini bagus kan. Nah, tahun ini saya punya target kalau bisa saya masuknya ya masuk di peringkat nomor nomor 3 atau nomor 2 bahkan. Kalau bisa nomor 1 kan ini. Jadi BK memberikan layanan konsultasi pada kita intensif Ibu. Jadi sebelum kemarin di masa bulan November kita lakukan konsultasi, kemudian ini di bulan Januari kemudian Februari kita melakukan pendampingan secara intensif untuk anak-anak supaya bagaimana strateginya. Ini yang dilakukan terkait dengan SNMPTN. Bagaimana data yang dari ini semuanya bisa kemudian diketahui oleh siswa semuanya. Bagaimana nilai kakaknya, bagaimana peringkat sekian itu masuk enggak. Oh ada yang peringkat atas bagus sekali ternyata tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Tadi sudah disampaikan Pak Sabtu tadi. Ada kemudian track record kaitan dengan lomba. Jadi bicara SNMPTN berarti kemudian bicara lomba juga. Ada namanya tahun 2018 Safatul itu dia terbaik, nilainya bahkan bagus. Dia lebih bagus dari kakaknya yang diterima di kedokteran pada
tahun 2017, tapi dia tidak diterima. Kenapa? Karena dia tidak pernah juara lomba. Ini yang perlu kita juga mengambil sebuah strategi bagaimana supaya kesempatan SNMPTN ini bisa kita raih dengan maksimal, kan begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, sedikit saya akan menyampaikan juga hasil untuk tahun tahun kemarin. Sebentar. Secara keseluruhan, berdasarkan ini kami untuk DIY ini. Sebentar saya informasi. Nah ini data hasil rekap saya, kebetulan saya ketua NGBK SMA DIY. Kami mencoba meminta data dari teman-teman semuanya, ini rekapan. Jadi SMA 3 diterima 73, yang diterima di UGM 71, dan sekian-sekian ada datanya ini. Kemudian SMA 8 sampai seterusnya. Kita masih tadi urutan di nomor 4 dengan yang diterima di 55, kemudian di UGM 43. Ini. Jadi ini yang hasil daripada layanan kita, atau artinya kita bagaimana untuk memberikan sebuah penjelasan kepada anak bagaimana gitu. Nah, Bapak Ibu, yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan track record persiapan SNMPTN itu, sekali lagi nilainya bagaimana, kan begitu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, selain kemudian SNMPTN ya ada yang namanya SBMPTN. Nah, di SBMPTN itu anak-anak kita juga luar biasa. Yang diterima di jurusan juga luar biasa, banyak kan itu. Jadi ini yang kita support, dan nanti juga setelah kita SNMPTN nanti di pendaftaran terakhir tanggal 24, nanti break sebentar, kurang lebih sekitar 2 minggu, kemudian kita akan memberikan layanan kaitan dengan SBMPTN. SBMPTN UTBK. Jadi SBM UTBK itu terkait dengan tes yang dimana nanti hasilnya itu akan menjadi dasar untuk diterima di SBMPTN. Atau juga mandiri itu juga menggunakan nilai SBMPTN. Jadi ini yang perlu juga kita persiapkan betul anak-anak kita sejak awal ini, sejak kelas kelas 11 ini, bagaimana sih kita harus mendapatkan sebuah pendalaman terkait dengan materi yang nanti akan diujiankan ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas informasi juga bahwasanya mulai tahun ini bagi yang SNMPTN yang diterima di SNMPTN secara otomatis kemudian keblok mengambil masuk di perguruan tinggi. Artinya SBMPTN dia nggak bisa, kemudian juga mandiri. Kenapa mandiri juga tidak bisa? Karena mayoritas dari perguruan tinggi itu menggunakan nilai UTBK. Kalau sudah diterima di SNMPTN, kalau yang tahun lalu masih bisa, kemudian mandiri, sekarang sudah nggak bisa. Nah, ini persiapan strategi ini yang perlu Bapak Ibu semuanya nanti persiapkan bagaimana strategi. Nah, oleh karena itu kemudian BK di sini akan memberikan layanan layanan konsultasi melalui VA atau melalui luring, dan luring ini juga tadi sampaikan Pak Ketua Satgas COVID di SMA 5 ini harus ketat kan gitu. Tadi pas keberangkatan tadi ketat juga layanan konsultasi ini kita batasi. Tadi barusan pagi tadi 3 orang. Jadi hanya 3 orang. Ruangannya besar tapi 3 orang kan begitu. Sehingga inilah yang nanti kita akan beri layanan Bapak Ibu semuanya, sehingga inilah peran sekolah. Inilah yang sekolah berikan layanan terbaik kepada siswanya. Demikian saja Bapak Ibu sekilas terkait dengan informasi itu, dan satu informasi yang tambahan Bapak Ibu nyuwun sewu terkait dengan program-program beasiswa, ada PIP Kemendikbud, ada PIP dari Dewan, itu agak berbeda. Monggo nanti itu bisa strategi ini, karena kalau yang PIP dari Dapodik itu nanti kita akan mengusulkan lewat Dapodik, kemudian kalau yang PIP dari Dewan itu biasanya sudah ada belangko-belangko tersendiri kan begitu. Terus kemudian yang terkait tambahan lagi kayak namanya KIP Bu. Nah ini Pak nyuwun sewu, Bapak Ibu yang memiliki kartu Indonesia Pintar
itu nanti bisa dipergunakan untuk masuk di perguruan tinggi. Jadi dasar utamanya KIP, kemudian nanti mendaftarkan di webnya KIPK, sehingga nanti insya Allah kalau diterima, tapi kemudian tidak seperti jalur PPDB apa di SMA, ada jalur khusus enggak. Tapi KIP. Nanti kalau dari sisi pembelajaran gimana, Pak? Sisi pembelajaran maksudnya gimana, Pak? Lanjut aja Pak Edi, monggo. Siap. Jadi KIPK itu nanti kemudian menjadi dasar masuk, kemudian apabila tadi saya sampaikan, kalau yang kemarin jalur apa namanya surat keterangan tidak SKTM itu kemudian ada jalur sendiri. Tapi kalau di perguruan tinggi nggak ada. Jadi di perguruan tinggi itu dia punya KIPK, itu kemudian itu berfungsi kalau anak tersebut diterima di perguruan tinggi. Jadi sekali lagi, masuk dulu baru KIPK itu ikut. Nah, kalau sudah diterima kemudian ikut verifikasi sudah lolos, maka putra Bapak Ibu itu nanti selama 4 tahun gratis plus dapat uang saku per bulannya itu 600.000 kalau enggak salah. Kurang lebih 600.000 sampai 700.000 per bulan yang nanti akan diberikan itu per triwulan. Ini Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan tadi terkait dengan KIPK ini penting sekali. Tapi Pak Edi prosesnya bagaimana? Nah ini saya yang bingung kalau KIP. Karena KIP itu yang mengeluarkan itu dinas sosial. Biasanya kalau kami mengarahkan itu hanya kemudian proses dari kemudian RT, RW, kelurahan, kecamatan, baru prosesnya di dinas sosial. Nah dinas sosial mengeluarkan tidak. Kalau mengeluarkan berarti memang keluarga tersebut tidak masuk kategori mendapatkan KIP. Itu Bapak Ibu. Sehingga kalau nanti ada banyak pertanyaan, Pak Edi gimana kaitan dengan proses KIP? Karena nanti itu sasarannya ke depan kaitan dengan KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Itu Bapak Ibu yang perlu sedikit saya sampaikan. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan nanti kita akan sambung kembali. Matur nuwun Pak Ito, demikian saya tutup. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, makasih Pak Edi atas penjelasannya untuk Bapak Ibu wali siswa kelas 11 semuanya. Semoga jelas apa yang sudah disampaikan Pak Edi Prajaka selaku guru BK, selaku langsung koordinator BK. Karena satu orang. Ya, mudah-mudahan nanti akan dapat tambahan guru BK. Terima kasih Pak Edi. Lanjut ke sesi tanya jawab acara nomor 7. Bapak Ibu sekalian, wali siswa kelas 11 sudah ada beberapa chat yang masuk. Gitu ya. Akan saya saya akan sampaikan dalam forum. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa lewat chat, sehingga nanti sesuai dengan urutannya kita akan bahas bersama. Gitu ya, mungkin berkenan. Ya, chat yang pertama yang perlu kita bahas adalah tentang dari Pak Nur Hidayat. Terkait dengan tadarus Al-Quran, apa bisa dilakukan tiap pagi hari jam ke-0? Dan apakah bisa dibentuk grup kecil? Nah, ini sebetulnya nanti dari Pak Jun atau ini Pak Jun ada, Pak. Pak Jun ada ya? Ada. Oke. Pak Jun, Assalamualaikum. Mohon untuk ditanggapi. Dipersilakan Pak Jun. Terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu wali murid kelas 11. Ada pertanyaan tentang tadarus jam ke-0 dengan dibuat grup. Ini merupakan usulan yang bagus. Selama ini memang pelaksanaannya rutin satu arah dari guru kepada para siswa. Tapi di setiap bulan memang sudah dilaksanakan seperti itu oleh OSIS. Jadi kemarin sudah terlaksana OSIS melaksanakan tadarus yang kemudian dipimpin oleh ketua kelas masing-masing dan dibuat
grup kecil itu, tetapi usulan ini mungkin menjadi masukan juga untuk bisa rutinitas yang lebih kecil ini bisa berjalan dengan lebih sering. Jadi ini usulan kami terima Pak, nanti kita pikirkan caranya seperti apa, nanti akan kita coba merancang. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Jun atas tanggapannya. Kita lanjut ke masukan yang berikutnya. Bentar, ya. Ini anak-anak kelas dari Ibu Estanti Yuli. Anak-anak kelas 11 sudah hampir 1 tahun ya, kan 1 tahun belum ada. Ya. Telah melakukan pembelajaran lewat PJJ. Bagaimana cara memotivasi agar prestasi belajar meningkat? Begitu pertanyaan intinya. Maka ini yang berwenang untuk menjawab ke BK Pak Edi, tolong motivasi untuk pembelajaran secara motivasi ya. Monggo Pak Edi, mungkin ada solusi-solusi tentang, karena ini sifatnya pengarahan yang motivasi. Monggo Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Ito. Bapak Ibu yang kami hormati, memang kita dalam hal ini terkait dengan PJJ memang tidak mudah, kita sekali lagi kita tidak mudah kita kemudian memberikan sebuah arahan kepada anak, terutama di rumah kan begitu. Bagaimana susahnya gitu. Tetapi kemudian kita Bapak Ibu semua harus tidak jenuh-jenuhnya kemudian memberikan informasi, dan informasi yang tadi disampaikan oleh Bu Fat, kemudian oleh Pak Sabto, kemudian oleh Pak Jamal, termasuk dengan saya, ini sebuah mungkin sesuatu hal materi yang kemudian perlu dipublikasikan kepada anak. Ini loh nak, kayak gitu. Karena memang ini cobaan yang luar biasa gitu. Tapi kemudian kalau ini misalnya sampaikan kepada anak, memberikan motivasi, kalau Anda ingin kemudian masuk di perguruan tinggi tanpa tes, maka prosesnya ini harus bagaimana baik ini. Jadi memang sekali lagi paham sekali, karena saya juga punya putra di rumah, memberikan motivasi untuk anu juga susah. Hanya saya sampaikan nih, Dok, saya bilang itu, kalau Anda mau kemudian mengenai sebuah tujuan yang bagus, ya bagaimana proses kemudian mendapatkan materi, kemudian pendalaman sebuah materi ini Anda dapatkan. Anda bisa sekarang santai-santai, tapi kemudian tantangan ke depan itu akan lebih berat kan itu, ini Bapak Ibu. Jadi di dalam PJJ ini memang sekali lagi kita tidak mudah memberikan sebuah push, dorongan kepada anak kan, tapi minimal ada iming-iming ya, kemudian gambaran ini ke depan. Kakak-kakak Anda yang diterima di perguruan tinggi sekian kan gitu, ada sebuah peningkatan. Anda tertarik enggak gitu. Jadi kalau tertarik, ayo silakan, nilainya bagaimana? Kita cek cross-check ini Bapak Ibu semuanya. Sehingga insya Allah meskipun sekali lagi itu tidak mudah, tapi ada usaha, selalu ada usaha. Masalah itu kemudian respon anak itu bagaimana, ya kita selalu menyampaikan. Saya juga tidak henti-hentinya, bahkan pada waktu kami memberikan layanan konsultasi itu bagaimana menundukkan anak yang kemudian, nah ini saya kaitan dengan memberikan motivasi, menundukkan anak yang dia rankingnya bawah, kemudian jurusannya tinggi. Wah ini susah, tapi usaha bagaimana kita menyampaikan ini loh, nggak realistis gitu loh. Jadi anak kemudian kita sampaikan data, kemudian berikan informasi ini, oh iya ya Pak, oh ternyata saya memang rendah. Iya, masa mengambil kedokteran UGM enggak gitu. Jadi kemudian kalau Anda ada ingin kedokteran, ya misalkan ranking Anda itu hanya 10 atau 15, ya jangan di UGM misalkan gitu kan. Ini sebuah motivasi bagaimana untuk kemudian memberikan sebuah informasi kepada anak itu menjadi sesuatu yang real, sehingga anak oh iya ya, saya ingin sana. Bapak Ibu semuanya, saya usah sedikit informasi yang terkait dengan Google. Banyak anak-anak kita itu kemudian yang kemarin tercatat yang ingin perguruan di kedokteran umum itu ada sekitar 15 anak. Luar biasa kan.
Ini juga perlu dipublikasikan kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya. Ini loh ada banyak, tapi nilainya tidak memenuhi ya ini. Bagaimana usahanya itu? Mungkin sekilas itu aja, nanti kapan-kapan kalau perlu kita ada tersendiri Pak Ito. Ini yang apa namanya cuk-cuk aja bagaimana untuk support kepada anak. Pak Ito matur nuwun. Terima kasih Pak Edi, Bapak Ibu sekalian, terutama penanya. Tadi sudah sampaikan cuk-cuk untuk memberi support pada anak agar nanti semangat belajar ya, terkait dengan dihubungkan dengan tindak lanjut ke perguruan tinggi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut tentang hal tersebut, nanti bisa konsultasi langsung ke Pak Edi ya. Siap ya Pak Edi? Oke, begitu. Jadi nanti lebih intens kan begitu. Oke, makasih Pak Edi. Lanjut ke Pak Nofridu. Pak Nofridu. Oke, ini minta waktu untuk langsung memberikan pertanyaan atau masukan. Monggo Pak Nofridu, langsung pakai suara. Dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warsito nopo suara kula Sudah masuk Pak, sudah masuk. Bagus diterima Pak Warsito. Sip, sudah bagus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fat selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala, Bapak Ibu Guru, serta rekan-rekan orang tua wali murid yang sangat saya hormati, dan saya juga memperkenalkan diri pada Bapak Ibu. Saya Nofrido, saya orang tua wali murid dari Mas Fatan kelas 11 MIPA 5. Walasnya Bu Nur, enggak salah. Pertama, menambahkan apa yang disampaikan dari Bapak Waka Kurikulum terkait kopsi tahun kemarin. Mungkin saya akan share pengalaman agar anak-anak kelas 11 yang masih bersemangat untuk terus meneliti ini bisa menarik pengalaman apa yang pernah kami alami tahun kemarin. Baik, Bapak Ibu, terutama orang tua wali murid, bahwa untuk penelitian itu kita untuk yang dilombakan itu seleksi tingkat kota dan provinsi, itu bukan laporannya, bukan penelitiannya, dan bukan apa-apa, tapi yang dilombakan adalah proposalnya. Jadi kami mendorong kepada sekolah untuk giat untuk anak-anak itu supaya tambah semangat untuk belajar proposal, hanya proposal. Artinya babnya tidak banyak-banyak, tidak ruwet, tapi sederhana, bab 1, 2, dan 3 saja. Sehingga nanti apabila lolos tingkat nasional, itu baru akan dilombakan laporannya, penelitiannya, dan untuk masa pandemi ditambah dengan video. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, biaya itu terus terang kerelaan orang tua untuk lebih mendukung anak-anaknya. Jadi jangan berpikir terkait dengan itu. Dan kami selaku orang tua mewakili teman-teman yang tahun kemarin lolos nasional mengucapkan banyak terima kasih pada sekolah yang sudah sangat mendukung, terutama Ibu Fadia yang bisa kami mengeluh begitu 24 jam, begitu juga Pak Sabto yang sangat mendukung kami, sehingga anak kami bisa sedikit berkontribusi pada tahun yang lalu. Satu catatan yang sangat penting yang perlu kita ketahui bersama bahwa fasilitas sekolah, gitu ya, fasilitas sekolah terkait dengan laboratorium untuk penelitian anak-anak yang lomba. Saya sangat paham sekali segala sesuatunya, terutama di Indonesia sangat terbatas. Kami maklum selaku orang tua, sehingga saya mengusulkan mewakili teman-teman orang tua yang lain agar kerjasama dengan instansi yang memiliki akses, memiliki fasilitas, memiliki SDM yang baik, itu kita
ajak bekerja sama sehingga anak-anak yang melakukan penelitian itu tidak mengalami kesulitan seperti yang pernah kami alami. Ada 20 atau sampai dengan 30 lamaran. Untung saja Ibu Kepala Sekolahnya sabar, lamaran yang untuk meminjam lab itu ya, mohon maaf kami utarakan di sini, itu sangat sulit kami dapatkan apalagi di masa pandemi. Seandainya kita sudah bekerja sama lebih dahulu, maka itu akan lebih mudah. Pikiran saya seperti itu. Mudah-mudahan nyambung dengan pemikiran Bapak Ibu Waka maupun Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua, kebetulan kami di UPN, kami mengamati alumni MACE di UPN. Itu saya lihat, saya amati bahwa teman-teman mahasiswa ini sangat religi, sehingga saya menekankan kepada Bapak Ibu guru untuk mempertahankan hal ini terkait dengan sifat dan sikap dari anak-anak alumni MACE yang sangat religi, terutama yang saya ketahui di UPN. Di masa pandemi ini saya maklum kalau sedikit kendo ya, sedikit ya kita sama-sama maklumi. Tapi bagaimana cara mempertahankan itu sehingga alumni MACE yang religi ini pada tahun-tahun berikutnya tetap bertahan begitu. Berikutnya mohon maaf sekalian karena mumpung diberi kesempatan Bapak Ibu guru untuk bicara terkait dengan perpustakaan. Terkait dengan perpustakaan kita masih mohon maaf berpikir buku, buku dan buku. Padahal untuk anak-anak yang lomba itu tidak hanya buku tapi yang lebih penting adalah akses untuk mendapatkan paper-paper yang baik gitu. Akses untuk mendapatkan skripsi yang baik. Artinya apa? Karena lomba-lomba itu tingkatnya bukan lagi SMA, tapi tingkatnya untuk lomba khususnya untuk kopsi itu sudah skripsi ke atas, sehingga terus terang bantuan dari Bapak Ibu guru maupun dari orang tua itu sangat dibutuhkan. Mungkin demikian itu saja dulu Pak Warsito dan Bapak Ibu guru, Pak Ibu Fadia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Bu Fadia mau menanggapi, dipersilahkan untuk Pak Nofrido tadi. Dipersilakan Bu. Ya, terima kasih Pak Nofrido atas semua masukannya. Terima kasih juga kami ucapkan atas bantuan Bapak yang telah membantu Mas Farel ya, Mas Farel sama Mas Farhan. Fatan ya, yang sudah berhasil membawa nama baik SMA 5 di kopsi tingkat nasional. Memang kalau untuk IPA itu sangat luar biasa biaya yang dibutuhkan, dan kami mengucapkan terima kasih Pak Nofrido yang juga sudah membantu sehingga kita ada kerjasama yang baik dari orang tua, siswa, dan dari pihak sekolah. Luar biasa atas perhatian Pak Nofrido, sehingga sekolah merasa terbantukan. Insya Allah Pak, terutama untuk lab memang kemarin kita kesusahan sekali, sehingga akhirnya dapat satu universitas yang bisa membantu. Itu juga melalui perjuangan karena pada masa pandemi banyak yang tidak menerima untuk penelitian tersebut. Tapi alhamdulillah lancar, mudah-mudahan bisa ditiru oleh adik-adiknya, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal untuk Mas Farel dan Fatan untuk jenjang berikutnya. Karena saya lihat mereka mempunyai potensi yang sangat luar biasa, semangat yang sangat luar biasa, keilmuannya juga sangat luar biasa. Mohon dibimbing terus ya Pak Nofri, mudah-mudahan beliau menjadi seorang yang berhasil mencapai cita-citanya, karena mereka sangat luar biasa. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang punya semangat, dan anak-anak yang tidak pernah putus asa. Karena banyak sekali tantangannya kemarin, mereka bisa melewati step demi step dan sangat luar biasa. Terima kasih Pak Nofri. Sudah Pak Ito. Terima kasih Bu Fat atas tanggapannya terhadap Pak Nofrido, dan sudah didengarkan juga oleh Bapak Ibu Wali siswa kelas yang lain. Bapak Ibu Wali siswa
kelas 11 tadi banyak permintaan untuk mengirim tentang materi-materi tampilan dari masing-masing waka yang nanti kami persiapkan untuk bisa diakses oleh Bapak Ibu wali siswa kelas 11. Masih ada waktu sekitar 9 menit Bapak Ibu. Ini masih ada pertanyaan yang selanjutnya. Kita urut ya. Dari Ibu Rini Lestari. Ini Pak Edi, siap-siap ini. Apakah siswa yang memiliki tiket senam PTN ditunjuk oleh dan apakah rapot semester 1 sampai 5 untuk semua mapel dalam rapot? Pak Edi, monggo. Belum di unmute Pak Edi. Pak Edi belum. Siap. Ya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih Mas Ito, Pak Ito. Bapak Ibu, peserta SNMPTN itu tidak ditunjuk. Jadi siapa peserta SNMPTN itu? Ya anak yang kemudian memiliki prestasi. Prestasi ditunjuk dari mana? Nah, kalau bicara SNMPTN itu, kita nanti akan meranking 6 mata pelajaran. Memang di dalam panduan PDSS itu ada 6 mata pelajaran pokok yang nanti akan dibuatkan pemeringkatan. Jadi setelah kemudian masuk pemeringkatan, itu kemudian ada enggak yang bawahnya ada yang sama? Kalau yang sama, misalkan kita misalkan untuk jurusan IPS itu misalkan 26. Ternyata 26, 27, 28 itu nilainya sama. Maka dicari solusinya lagi, tambahan lagi dengan aturan, yaitu di antara yang 3 yang bawah itu dia punya prestasi enggak? Prestasi baik akademik, lomba akademik atau non-akademik. Kalau sudah ada, maka yang nomor berapa itu dari nomor 26, 27, 28, meskipun 26 kalau dia enggak punya, kemudian 28 dia punya, maka 28 itu akan menduduki ranking yang nomor 26 ini. Jadi tiketnya itu yaitu tiket kaitan dengan pemeringkatan, kan begitu. Sehingga tidak ditunjuk, tetapi begini juga, ada juga dari yang masuk nanti eligible atau 40% itu ada yang, adakah nanti kemarin juga kami tawarkan, adakah di antara anak-anak yang masuk 40% ini ada yang tidak berkenan? Nah, kalau tidak berkenan, kemudian nanti kita akan coret dengan syarat harus buat surat pernyataan anak dan ditandatangani oleh orang tua. Jangan sampai anak kemudian tidak mau, tapi orang tua ingin. Nah, nanti jadi problem kami sekolah untuk menentukan. Jadi kita sudah supaya aman, itu kalau misalnya ada yang tidak berkenan masuk di tiket SNMPTN, peserta SNMPTN, maka dia akan seperti itu. Yang kedua, Pak Ito, sekaligus saya nyambung pertanyaan yang di bawah. Pak Edi, tolong sebutkan 6 mata pelajaran itu, Pak Edi. Oh, okay, siap. 6 mata pelajaran yang IPA itu matematika. Matematika itu menjadi induknya itu. Nah, Pak Jamali dan Pak Sabto itu menjadi induknya nanti ini. Ini matematika ini bukan main ini. Jadi mungkin ke depan bisa aja nanti tesnya hanya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi. Kan begitu untuk yang IPA. Kemudian yang IPS tadi udah ada, kemudian ada sosiologi, ada geografi, dan ada akuntansi. Ekonomi, ilmu pelajaran ekonomi ini ada 6 itu yang harus bagus karena pemeringkatan itu. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit nyambung, tapi terkait dengan kemudian seleksinya bukan 6. Tetapi 14 mata pelajaran atau pelajaran yang diunggah di PDSS. Karena bisa juga SMA 5 itu yang diunggah 14 mata pelajaran. Sekolah yang lain mungkin hanya 13 atau hanya 12. Karena apa? Karena di situ ada mata pelajaran yang berbeda dan di sistem, di lintas minat sistem itu tidak bisa kemudian berbeda. Yang tahun ini tidak bisa, tahun yang lalu masih bisa. Ini. Jadi Bapak Ibu itu 6 mata pelajaran pokok yang nanti untuk pemeringkatan, kemudian apabila sama nanti baru kemudian dilihat kemudian yang dia prestasi. Yang pertanyaan berikut yang bawah ini, Pak, apakah MIPA boleh ngambil lintas jurusan? Di PDSS SNMPTN itu disarankan tidak lintas. Mohon maaf, disarankan.
Kalau disarankan itu berarti tidak dilarang. Kan begitu. Pertanyaan berikutnya, apakah SMA 5 pernah ada yang diterima? Ada. Bahkan pada waktu itu namanya Ikana tahun 2018, dia nilainya sedang-sedang saja itu. Dia IPA kemudian ngambil psikologi. Anak IPS malah tidak diterima, tapi anak IPA diterima ini. Jadi, nah bicara itu maka bicara nilai rapotnya itu kemudian konstan. Ada yang kemudian sedikit saya menyampaikan terkait dengan biar tambah menguat aja. Ada namanya Dwi. Dwi itu peringkatnya bagus tapi ada nilai yang turun. Enggak masuk dia. Di bawahnya peringkatnya nomor 6 kalau enggak nomor 7 itu dia lolos di Fakultas Hukum. Nah, ini Bapak Ibu semuanya saya informasi terkait dengan apa namanya tadi boleh enggak lintas minat? Boleh, hanya lintas minatnya kalau IPS tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Bapak Ibu tidak boleh kemudian IPA. Nah, tambahan dikit lagi, tahun ini mulai SNMPTN, SBMPTN itu bekerja sama dengan Politeknik. Artinya SNMPTN ini tidak hanya S1, tetapi sarjana terapan atau lebih terkenal dengan nama apa namanya vokasi atau D4. Nah ini, sehingga ini peluang untuk masuk di sana tinggi. Kemarin saya pikir Poltekkes itu ada, anak saya sarannya ternyata tadi malam saya meeting dengan anak-anak yang ikut SNMPTN, saya jelaskan, saya buka saya satu persatu apa namanya sistemnya itu ternyata Poltekkes enggak. Oh ya sudah tak sarankan, mohon maaf anak yang tadi saya sarankan mengambil Poltekkes pindah, tidak di situ kan gitu ini Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, 6 mapel matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris, nggih. Satu lagi, fisika, kimia, biologi. Nggih, kimia Bu, Pak Nurindo. Jadi fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Mengatakan. Jadi itu tambahan apa namanya? Pak Edi, itu ada pertanyaan. Apakah siswa yang akan dipilih ikut senam PTN sudah didesain dari awal dan dibimbing secara berkala? Nggih, Bapak Ibu, nanti itu kebijakan dari Bu Fat itu nanti, tapi gini Bapak Ibu, kalau saya mencoba, kemudian kami koordinasi dengan Baka Kesiswaan, Baka Kurikulum, dan terutama Kepala Sekolah dan Wali Kelas, bagaimana supaya anak-anak yang kemudian menilainya tinggi itu dipantau betul. Artinya dipantau itu supaya kemudian apa namanya tidak turun gitu loh. Artinya kemudian tidak maaf, tidak serta kemudian Anda bagus ya, kemudian nilainya saya naikkan, enggak. Tetap harus ada proses. Misalkan hasil apa namanya ulangan atau apa nilainya rendah. Kalau perlu ya mungkin nanti akan dikasih misalkan kaitan dengan apa namanya kasihkan tugas sehingga ngerjakan. Nah proses ini yang perlu kita kemudian kembangkan dan kemudian anak itu menjadi motivasi. Oh iya, saya nilai saya kok rendah. Saya harus bagaimana untuk tinggi ya gitu lah. Ini Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau pertanyaan tadi akan dibina, maka kita memang akan memantau Bapak Ibu, akan mencoba memantau, mengkomunikasikan yang pertama nanti dengan BK dengan wali kelas yang lebih apa namanya lebih dekat dengan siswa, artinya dari wali kelas akan memantau, ini nilai anak seperti ini, bagaimana berikutnya nanti akan kita berkolaborasi antara wali kelas dengan bimbingan dan konseling. Begitu jawaban saya, Ibu. Terima kasih Pak Edi atas tanggapannya. Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu wali siswa sangat antusias sekali terkait dengan senam PTN. Ya, saya yakin karena yang namanya nasib anak ke depan ya, lebih apa namanya sudah seawal mungkin untuk dipikirkan jalannya menuju ke sana. Namun karena waktu terbatas Pak Ibu kita dibatasi sampai pukul 10.30 dan ini sudah sampai 10.30. Ada pertanyaan satu lagi nih. Masih ada di bawahnya Pak Ito. Oke, apakah 50 siswa yang terpilih secara acak AKM bulan September Oktober itu sudah ada daftar namanya? Itu sudah ada daftarnya Bapak Ibu, ini nanti dan ada pendampingan oleh Waka Kurikulum ya. Dan nanti daftarnya akan disampaikan oleh Pak Sabto. Mungkin akan disampaikan lanjut untuk Pak Sabto aja. Terima kasih Pak Ito. Kepada Ibu Rosmawati, perlu kami sampaikan untuk berkaitan dengan AKM yang mana direncanakan di tahun 2021 itu di bulan Maret.
Dan kami sudah menyiapkan waktu itu untuk pembekalan untuk anak-anak kelas 11, tidak hanya yang 50 siswa, tapi semua siswa kelas 11 kita agendakan program klinik menghadapi AKM, yaitu di bulan Januari, Februari. Itu sudah kita laksanakan kemarin, tapi di tengah perjalanan ada pengumuman dari Kemendikbud kalau AKM-nya diundur di bulan Oktober, September, Oktober. Sehingga untuk program pembimbingan klinik AKM, sementara kita pending dulu, nanti akan kita lanjutkan di bulan-bulan Agustus ataupun Juli Agustus, di September Oktober. Nah, siswa yang sudah ditunjuk kemarin, seperti yang kami sampaikan waktu kami pemaparan tadi, itu kita belum tahu apakah besok siswa tersebut ataukah siswa yang sekarang kelas 10. Karena di bulan September Oktober kan anak-anak yang kelas 11 sekarang kan sudah naik ke kelas 12 besok. Maka dari itu untuk siswanya itu sudah apakah pakai yang kemarin ditunjuk atau akan ditunjuk lagi, kami menunggu dari Kemendikbud pengumuman lebih lanjut, Ibu. Begitu. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Pak Sabto. Dari Bu Fadia mungkin karena waktunya sudah dibatasi ya, sudah waktunya ditutup. Monggo mungkin ada kalimat ataupun pesan-pesan terakhir buat wali siswa kelas 11. Monggo Bu Fat. Terima kasih Pak Ito. Kami dari pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dengan Bapak Ibu wali murid kelas 11. Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan di luar acara ini, kami persilakan bisa menghubungi wali kelas, bisa menghubungi BK, bisa menghubungi Waka, kesiswaan, kurikulum, maupun Waka afeksi. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Mohon Pak Ito, orang tua di link WA sampaikan. Untuk presensi ya, Pak Ito tolong disampaikan ke orang tua. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa membawa prestasi anak-anak lebih baik lagi sehingga apa yang menjadi cita-cita siswa putra-putri kita bisa tercapai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian hadirin di Zoom, media Zoom, terutama Bapak Ibu wali siswa kelas 11 yang sudah berperan aktif demi kemajuan, keberhasilan putra-putri kita bersama. Dan insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan bertemu lewat Zoom. Demi tolong absen orang tua kehadiran untuk mengisi absen. Pak Ito, suaranya Pak Ito. Mohon maaf, ya. Tolong Bapak Ibu wali siswa yang hadir hari ini untuk presensi di online ya Bu, lewat online yang linknya sudah ada di grup WhatsApp ya. Tolong presensi sehingga nanti bisa untuk sebagai bukti pertemuan kita di hari ini. Mungkin di lain waktu kita akan mengadakan pertemuan yang seperti ini yang lebih bermanfaat lagi sehingga nanti ada informasi yang saling sinkron antara sekolah dengan Bapak Ibu wali siswa sekalian dan memberikan kontribusi demi kemajuan anak kita bersama ke depan. Sampailah kita di akhir acara nomor 9 itu penutupan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup bersama, kita syukuri bersama. Ada doa dari Pak Jun, Pak Ito. Oh, maaf. Sorry Bapak Ibu. Sampai nomor acara 8, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Dr. Andes Haji Junaidi Sakir, MPD. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Jun. Monggo Pak Jun. Pak Junaidi dipersilakan memimpin doa. Ada error. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Sebelum kita akhiri acara ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga dengan doa ini apa yang menjadi impian kita, keinginan-keinginan kita, terutama untuk anak-anak kita bisa
mencapai apa yang mereka cita-citakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amana bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, yang Maha mendengar doa, kami Sivitas Akademika SMA Negeri 5, khususnya para guru dan orang tua serta wali murid siswa-siswi kelas 11 pada pagi dan siang hari ini bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada putra-putri kami kemudahan memahami ilmu yang disampaikan Bapak dan Ibu guru anak-anak kami. Dan mudahkanlah mereka memahami ilmu yang mereka pelajari bagi bekal meraih prestasi terbaik mereka. Berilah mereka ilmu darimu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka, ya Allah. Ya Allah, dengan izin-Mu, ya Allah, mudahkanlah bagi mereka untuk meraih impian dan cita-cita yang luhur, untuk menjadi manusia yang senantiasa beribadah kepada-Mu, ya Allah, yang senantiasa memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua mereka, ya Allah, juga hormat kepada guru-guru mereka, kasih sayang kepada saudara-saudara mereka, orang-orang di sekitar mereka, dan jadikanlah mereka manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih pada Pak Junaidi yang telah memimpin doa untuk anak-anak kita untuk SMA Negeri 5 Yogyakarta. Sampailah kita ke acara nomor 9 yaitu penutupan. Bapak-Ibu sekalian, saya Warsito dalam memimpin acara pertemuan sekolah dengan orang tua siswa kelas 11. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ada khilafnya kurang berkenan, mohon maaf. Marilah kita akhiri bersama pertemuan di pagi siang ini dengan berdoa. Bagi yang non-muslim dipersilahkan dengan caranya masing-masing. Yang beragama Islam, mari kita lafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.